Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen biaya, saya membuat video ini untuk memaparkan materi yang berjudul Activity Based Costing. Nah, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke pasar ikan, cakep. Membeli mangga langsung ditimbang, cakep. Belajar manajemen hari ini jadi pengusaha sukses di masa depan, gemilang. Mantap sekali. Nah, sebelum kita masuk ke detail pemaparan materi, sebenarnya apa sih tujuan dari bab ini? Nah, tujuan dari pembelajaran bab ini, setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan bisa memahami pentingnya biaya per unit dalam menghitung harga produk, menjelaskan metode biaya tradisional berbasis fungsi baik tarif pabrik maupun tarif departemen, menyadari kelemahannya, memahami cara kerja sistem biaya berbasis aktivitas atau ABC, dan terakhir mengetahui cara menyederhanakan sistem ABC supaya lebih praktis tapi tetap akurat. Saya punya 2 pertanyaan nih. Kira-kira kapan perusahaan harus meninggalkan sistem lama dan beralih ke ABC? Dan apa aja tanda-tandanya? Terus, kalau pakai ABC, bagaimana cara kerjanya dan apa aja langkah-langkahnya yang harus diikuti agar implementasinya sukses? Oke, mari kita mulai dari awal. Bagaimana sih metode tradisional menghitung biaya produk? Metode tradisional menghitung biaya produk dari 3 komponen, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bahan dan tenaga langsung mudah dicari, tapi overhead sulit. Untuk mengatasinya, digunakan predetermined overhead rate, yaitu tarif overhead yang ditemukan di awal. Rumusnya, total overhead dibagi dengan dasar pembagi, misalnya jam kerja langsung atau jam mesin. Saya kasih contoh, bayangkan pabrik furniture, overheadnya diperkirakan $360.000, jam kerja langsung 120.000 jam, berarti total tarifnya $3 per jam. Kalau sebuah kursi butuh 10 jam kerja, overheadnya $30. Masalahnya, biaya nyata tidak selalu sama dengan perkiraan. Kalau lebih besar disebut underpaid overhead, kalau lebih kecil disebut overpaid overhead. Selisih ini harus disesuaikan di akhir periode. Kalau begitu, apa kelemahan metode tradisional ini? Ada 2 kelemahan utama. Pertama, ada overhead yang tidak dipengaruhi jumlah unit. Misalnya, biaya setup mesin. Mau bikin 1 unit atau 1000 unit, biaya setupnya sama saja. Kedua, ada disparitas produk. Produk berbeda menyerap overhead dengan cara berbeda. Produk sederhana mungkin butuh sedikit aktivitas, sementara produk kompleks butuh banyak setup dan inspektif. Saya kasih contoh, bayangkan sebuah restoran, nasi goreng sederhana mungkin cepat dibuat, sedangkan steak butuh banyak persiapan, alat berbeda, dan pengecekan kualitas lebih ketat. Kalau semua menu hanya dibebani biaya berdasarkan jam masak, steak malah terlihat murah, padahal sebenarnya jauh lebih mahal diproduksi. Hal serupa terjadi di perusahaan kartu ucapan. Kartu biasa diproduksi massal, terlihat mahal. Padahal kartu beraroma yang rumit justru lebih mahal biayanya produksinya. Inilah distorsi biaya yang sering muncul. Kalau begitu, bagaimana sistem ABC memperbaiki kelemahan ini? Prinsip ABC adalah aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Jadi biaya tidak langsung ke produk tapi lewat aktivitas dulu. Langkah-langkahnya, yang pertama identifikasi aktivitas, kemudian klasifikasikan primer atau sekunder, lalu tentukan biaya aktivitas, lalu alokasikan ke produk dengan activity driver, lalu hitung tarif aktivitas, kemudian jumlahkan semua biaya aktivitas produk. ABC juga membagi aktivitas ke 4 level. Yang pertama, unit level seperti pengecatan, yang kedua batch level misalnya stuck mesin, yang ketiga produk level seperti desain produk, dan yang keempat facility level misalnya biaya keamanan produk. Saya kasih contoh, di perusahaan minuman ada aktivitas setup mesin botol dengan biaya 100 juta setahun. Kalau total setup 100 kali, tarifnya 1 juta per setup. Nah, produk A butuh 20 kali setup, berarti biayanya 20 juta. Dengan cara ini, produk yang banyak menggunakan aktivitas akan menanggung biaya lebih besar. Tapi kalau
Bukankah sistem ini jadi sangat rumit? Benar, kalau ada ratusan aktivitas, datanya bisa sangat kompleks. Karena itu, ada dua cara menyederhanakannya. Yang pertama, approximately relevant ABC. Hanya fokus pada aktivitas besar yang menyerap biaya utama. Biasanya pakai prinsip Pareto 80-20. Yang kedua, equally predicate ABC. Menggabungkan aktivitas mirip supaya driver lebih sedikit tapi tetap akurat. Saya kasih contoh. Misalnya di pabrik minuman, aktivitas cuci botol dan cek kebersihan botol itu bisa digabung. Jadi persiapan botol. Sistem jadi lebih sederhana tapi hasilnya tetap relevan. Dengan cara ini, laporan biaya lebih mudah dipahami, pencatatannya lebih rendah, dan manajer lebih bisa menerima hasilnya. Kalau dalam praktik modern, apa ada tambahan konsep yang penting dalam ABC? Ada dua hal. Pertama, database ABC yaitu kumpulan data tentang aktivitas driver, biaya, dan produk. Basis data ini membuat perhitungan tarif aktivitas lebih efisien. Kedua, integrasi dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP menghubungkan data dari berbagai departemen mulai dari produksi, penjualan, hingga akuntansi. Dengan data real time dari ERP, sistem ABC jadi lebih akurat. Saya kasih contoh lagi. Kalau ERP otomatis merekam jam mesin, data itu bisa langsung masuk ke ABC untuk menghitung biaya aktivitas tanpa input manual lagi. ERP berfokus pada efisiensi operasional, sementara ABC fokus pada profitabilitas produk, jadi keduanya saling melengkapi. Wow, menarik sekali. Jadi, apa kesimpulan bab ini? Jadi kesimpulan pada bab ini, Sistem biaya tradisional memang sederhana, tapi bisa menyesatkan. Activity based costing memberi informasi biaya lebih akurat meski lebih rumit. Sistem ini bisa disederhanakan apalagi kalau didukung dengan teknologi seperti ERP. Intinya, ABC bukan hanya sekedar angka, tapi juga alat agar manajemen bisa membuat keputusan harga, efisiensi, dan strategi bisnis yang lebih tepat. Sekian pembahasan saya mengenai activity based costing, semoga bermanfaat dan bisa mendukung jurusan manajemen menjadi unggul, berdaya saing nasional, internasional, dan melahirkan calon pengusaha di masa depan. Dadah! Kalau masuk